Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Peternak Sukses, peternak perkutut Bangkok ya. Kita kasih perkembangan untuk peternak perkutut Bangkok ya. Video sebelumnya sudah kita share bagaimana proses penjodohan, bagaimana proses ketika bertelur, terus kasih makan, terus kandang yang bagus bagaimana, sudah kita jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Kali ini video kami akan berbagi perkembangan bagaimana proses anakan. Kurang lebih ini 10 hari ya teman-teman, anakannya ya. Ini sudah nangkring, sudah ini ya, sudah belajar terbang ya teman-teman. Kadang di bawah, kadang di atas ya. Ini video perkembangan kemarin ya, ketika burung perkutut Bangkok ini anggrem sampai menetas, sampai anakannya sekarang sudah tumbuh besar ya. Itu anakannya teman-teman baru netas satu. Ini pertama kali kita jodohkan ya, terus menetas satu di kandang minimalis. Ternyata bisa ya teman-teman, tapi memang lebih bagusnya, seperti video sebelumnya kita jelasin, lebih bagusnya memang di kandang yang besar teman-teman ya. Karena apa? Dia lebih sehat teman-teman. Kondisinya dia pasti lebih sehat. Karena semakin dia luas, itu kondisi semakin fit ya teman-teman. Ini kebetulan di kota Surabaya cuacanya mendung teman-teman. Jadi burung banyak yang kondisinya ini ya, kedinginan ya. Jadi dia agak males untuk aktivitasnya. Ini burung kondisi kenyang ya teman-teman, tadi dilolo sama indukannya. Seperti kemarin sudah kita jelaskan, jadi makannya cukup dikasih millet sama pur ayam ya teman-teman. Seperti itu. Pur ayamnya apa? Bisa dikasih dua, pur ayam pedaging sama pur ayam tulang ya. Kalau teman-teman beli di tempat pakan itu ada, kalau saya pakai ini pur murah ya teman-teman. Tapi kalau lebih bagus ya bisa 511 atau 592, 91. Kalau bingung langsung ke tempat pakan itu samain bilang pur ayam pedaging sama ayam tulang ya, terus dikasih millet tetap. Nah seperti itu teman-teman. Nah ini yang perlu diperhatikan, bagaimana teman-teman. Ini biasanya ketika dia melolo anakannya ini sudah besar ini, dia akan bertelur lagi teman-teman, kalau kita tidak antisipasi makanannya ya. Jadi kalau teman-teman contoh seperti ini ya, dia melolo, kasih makannya proteinnya tinggi seperti milletnya, dikasih biji-bijian tambahan, itu dia pasti bertelur lagi teman-teman. Nah masalahnya seperti ini teman-teman, ini posisinya kerja apa di rumah. Jadi kalau teman-teman kerja, otomatis lolo anaknya ini kan itu ya, nggak mungkin bisa ngelolo, sibuk ya. Jadi kalau teman-teman memang aktivitasnya di rumah, itu lebih cepat teman-teman. Ini umur segini bisa diambil ya, bisa dilolo sendiri teman-teman, dan indukannya bisa bertelur lagi dengan cepat. Tapi masalahnya ketika teman-teman bekerja, otomatis kan nggak bisa. Jadi antisipasinya apa biar dia tidak bertelur, biar burung tidak bertelur lagi ya, ini cukup kasih makannya yang tidak mengandung protein tinggi ya teman-teman. Seperti video sebelumnya sudah kita jelasin bagaimana caranya dia agar bertelur cepat ya. Mungkin teman-teman bisa melihat video sebelumnya ya.
Nah, ini anaknya kondisinya cukup tenang, kondisinya sehat. Ini anak tunggal ya teman-teman. Nah, ini alhamdulillah perkutut Bangkok ini menetas satu teman-teman ya. Ini anaknya sudah kadang di bawah, kadang ke atas ya. Nah, kalau seperti ini teman-teman, kandang bisa dibersihkan ya teman-teman, bisa dibersihkan, dia tidak akan stres teman-teman. Nah, ini dia sudah tenang. Jadi kebersihan kandang perlu diperhatikan teman-teman. Nah, ketika ada anaknya, kebersihan itu diperhatikan teman-teman. Karena apa? Kalau ini nggak dibersihkan, ini kan contoh ternak di kandang minimalis ya. Kalau teman-teman ini nggak dibersihkan, dia nanti kotor lembab, itu imbasnya ke anaknya ya teman-teman. Itu nanti bisa sakit teman-teman. Kecuali teman-teman punya kandang yang agak besar, mungkin 5x3 atau 5x3, sorry, 2 meter kali 1 meter mungkin. Nah, yang tingginya 2 meter atau 180, itu teman-teman nggak perlu dibersihin, nggak apa-apa, bersihin 1 bulan sekali aja nggak apa-apa. Nah, masalahnya ini di kandang minimalis ya teman-teman, itu teman-teman harus dibersihkan. Nah, contohnya seperti ini, bersihkan sekadarnya aja teman-teman, nggak perlu bersih banget ya. Yang penting tidak ada bau, kotorannya hilang ya, itu dia nanti sudah nyaman teman-teman ya. Ini cuaca Surabaya memang mendung, 3 hari ini, akhir-akhir ini hujan terus teman-teman. Jadi ya wajar kondisi burung kurang itu ya, banyak diemnya daripada geraknya ya. Nah, jadi teman-teman cukup ini ya, dibiarkan saja dilolo. Kalau dilolo sama induknya ini dibiarkan saja, yang penting makan minum jangan sampai telat teman-teman ya. Ini kalau sampai kasih makan seperti ini aja, kemungkinan dia tidak bertelur lagi teman-teman. Tapi coba kalau ini makannya diganti yang protein tinggi seperti kemarin video sebelumnya, itu pasti akan bertelur lagi teman-teman ya, pasti akan bertelur lagi ya. Kalau teman-teman pengen burung maksimal ya, bisa dijemur teman-teman. Ketika ini nanti anaknya sudah bisa makan sendiri ya, itu sampai ambil sampai jemur 1-2 hari, sudah fit lagi, bisa dicek di duburnya ngelemak apa enggak ya. Itu nanti dia akan kawin tidak sampai seminggu pasti bertelur lagi teman-teman. Itu ya, itu tempat tempat bersarangnya. Nanti ketika ini sudah anaknya bisa makan, itu kita ambil, kita bersihkan, kita ganti baru ya teman-teman ya. Ini proses penjodohan baru pertama teman-teman ya. Alhamdulillah ini langsung menetas 1. Biasanya kalau anak tunggal itu jantan teman-teman, tapi tidak mesti ya. Nanti kita bisa kita lihat besok. Kalau sekecil ini belum mengetahui ya teman-teman, mungkin suhu-suhu di luar sana mungkin paham ya, cuman saya belum mengetahui ketika dia masih usia segini ya. Ya ini ya kondisinya, anaknya kedinginan ya teman-teman. Padahal ini kanan kiri sudah saya kasih kardus teman-teman ya. Ini juga ini penjodohan baru, ini sudah disarang terus ya. Ini kemungkinan tidak sampai 1 minggu ini bertelur teman-teman. Penjodohan baru ini, itu tinggal kasih makan yang protein tinggi ya. Jadi nanti kapan ini misalnya, nanti ketika dia sudah bisa makan sendiri teman-teman. Kalau saya seperti itu cepet kok.
kurang lebih 14 hari mungkin sudah belajar dia, sudah bisa makan mungkin ya, tapi belum pernah saya ngitungin waktunya ya teman-teman. Biasanya kalau di alam perkutut itu kan cepet teman-teman. Kalau nggak percaya bisa lihat ketika perkutut bertelur sampai anaknya terbang, itu prosesnya cepat sekali teman-teman. Ya, itu yang jadi patokan saya. Tapi tetap ini ketika dia nanti pas kita lihat sesekali sudah lihat bisa mematok makannya sendiri, nanti langsung kita bisa teman-teman. Itu langsung ketika kita bisa lihat kondisi jantan betinanya, kalau fit dibiarkan saja, tapi kalau ngelemak ya sampai jemur, terus kasih makan yang enak ya, protein yang tinggi. Terus tempat yang di atas ini bisa langsung dibersihkan ya, bisa dibersihkan, kita kasih sarang yang baru, nanti dia akan bertelur ya. Tapi seumpama kalau ini bersih ya biarkan aja teman-teman ya, takutnya kan kalau nggak dibersihkan kan dia nanti ini ya ada penyakit atau kuman dan lain-lain ya. Baik, seperti itu dulu, sampai di sini dulu teman-teman video proses ketika mau mengambil anaknya ya. Jadi ini masih belum, jadi nanti kita videokan ketika kita ngambil anaknya ya, karena ini masih dilolo ya sama induknya. Seperti itu pengalaman kami. Terima kasih teman-teman peternak perkutut Bangkok. Semoga teman-teman yang baru mulai di kandang minimalis ini tahu karakter burungnya, tahu apa saja baik tidaknya yang dilakukan, tahu tempat yang nyaman bagaimana, tahu ngasih makan yang bagus bagaimana. Seperti itu. Mungkin teman-teman yang mendahului lebih punya cara lain ya monggo, ini cara di kami, ternak kami. Seperti itu dulu teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, tetap semangat untuk peternak sukses, khususnya di peternak burung perkutut Bangkok. Semoga lancar ternakannya, tidak ada kendala ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.